Satu ketiga, Mega mengumpul kami, Taufik suaminya, Pramono Anum, Cahyokumolo, dan saya di Teguh Umar. Pak Presiden, memang saya tidak cocok dengan Wakil Presiden. Tapi jangan jadi itu alasan memberhentikan saya. Meledak si JK. Begini ya, Rizal, kau bukan level aku ya. Bicarakannya juga pakai akal sehat gitu loh. Loh, jadi nggak akal sehat? Ya iya. Prabowo Ganjar nggak akal sehat, Bu? Ya kurang sehat lah. Megawati Prabowo? Lebih nggak sehat lagi. Aku bilang, calon presiden dari PD Perjuangan, Joko Widodo, saya bilang. Gua lihat mukanya Mega cemberut. Wah, gudung, matanya. Ini kan Presiden Jokowi, kalau yang ku dengar cerita, dia udah tanya Erlangga mau maju apa enggak jadi presiden. Oh, udah nanya. Jawabannya? Jawab Erlangga maju. Maju. Oh, ini harus dicatat Dengar nih, mau dulu. maju ya. Dia presiden, tanya Sandiaga Uno. Mau maju. Sandiaga Uno bilang maju. Maju. Dia tanya Erick. Erick Thohir. Maju. Dia tanya Maju, Puan. Erick Maju Thohir juga ya? Maju. Iya. Dia tanya Puan. Dia bilang maju. Maju. Dia Puan tanya Prabowo. Ya. Kalau ada izin Bapak. Kata Prabowo gitu. Kata Prabowo gitu loh. Kalau Bamsud, Pak Bamsud? Bamsud mana mau maju itu. Mau Usil ya. Bukan, artinya presiden itu akan mengupayakan, akan berdialog dengan segala cara dia dan gaya dia. Tapi yang utama buat bangsa ini berbahagia yang tulus. Yang hati dia tidak ada tricky, tidak ada mau siasat-siasatan. Bisa dibaca. Bahwa kemudian orang jadi agak enteng sama dia, ya risiko. Oke. Ya kan, risiko gitu loh. Intinya udah tegas, udah loud and clear dalam Iya, hal ini udah ya, tegas. Opung ya. Gitu. Pandana Baban mengungkapkan kabar semilir di istana. Coba Om Torik aja lah masalah-masalah politik ini lah. Kita ini Masalah tahu. Om Panda ini Iya. katanya yakin betul mendengar ada 4 menteri yang jadi ditanya oleh presiden, apakah akan maju 2024 dan ada 4 menteri yang menjawab ya, saya mau maju. 3 menteri menjawab, ya saya mau maju. Tapi Menhan Pak Prabowo jawabnya dengan atas izin Pak Presiden. Iya, itu 3 ada yang lain itu siapa ada aja? Pak Menko juga, Pak Menko Erlangga, Pak Menteri BUMN Erick Thohir, lalu Pak Menparekraf tetangga sini Pak, Sandiaga Uno. Iya. Nah, dan satu lagi Pak Prabowo. Ini tetangga-tetangga Bapak nih. Iya, Pak Prabowo tetangga kiri, Pak Sandi Tetangga semua tengah sudah menyatakan, sudah mendengar juga atau sudah ditanya malah Pak. Iya, atau sudah diajak diskusi di sini sama Pak. Atau Bapak udah menyatakan juga. Gitu. Yang kelima. Ya, saya termasuk yang tidak ditanya karena mungkin saya tidak punya potongan. Dan saya tidak nanya juga. Tetapi saya mendengar itu, membaca itu. Oh, confirm artinya. Membaca itu dan saya percaya Pandana Baban itu sangat sering berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Saya tahu karena setiap ke sana dia mampir ke sini. Saya baru ketemu. Oh gitu. Oh gitu. Lapor sih, lapor. Enggak, dia teman-teman lama. Iya. Pandana Baban itu dulu teman saya di di DPR. Ya sama, angkatan DPR 2004-2009 saya sama, saya angkatan. Jadi dekat. Jadi dia sering nelpon, sering wawancara sendiri kalau nulis apa gitu. Mampir ke sini sering ngantar buku ke sini. Saya percaya bahwa dia pasti tidak bohong ketika diberitahu oleh presiden itu bahwa dia ketemu dengan presiden. Nah, substansinya benar dalam arti enggak apa-apa kan? Menteri itu menyatakan ingin jadi presiden, itu kan memang karir politik. Kan tidak ada larangan di undang-undang. Tapi berarti tidak semua menteri ditanya gitu Pak. Atau proses pertanyaan tanya jawab itu Pak Mahfud ada nggak Pak? Enggak ada. Oh jadi man to man marking lah ya. Satu-satu. Ya, tapi begini loh, orang kan dulu Hillary Clinton itu kan dia sudah nyatakan besok saya akan jadi presiden. Dia menlu, enggak apa-apa, enggak harus mundur juga. Memang karirnya kan di situ, Pak Menteri ya ke presiden, kan gitu. Apalagi kalau karir lewat partai politik. Karena kabinet itu tidak bisa dibantah, dia sumber rekrutmen pemimpin.
negara. Seperti halnya DPR, seperti halnya Parpol, MPR, lembaga negara itu sumber rekrutmen, tidak apa-apa. Ormas juga, Kiai Ma'ruf Amin dari Ormas bisa. Malah bagus loh kalau ada orang, saya mau maju gitu, daripada orang enggak mau lagi, itu kan nanti enggak punya pemimpin kita. Dan saya tidak bisa saya lupakan dengan Rahmawati, kami datang tahun 72 ke sana. Pertama kali ya, Bung? Ya, itu masih kawat duri sekelilingnya. Terus kita tidak bisa masuk karena tidak ada izin dari Kodim. Oh, Anaknya sendiri mau nyekar bapaknya nggak boleh masuk. Nggak bisa. Nangis Rahma di situ. Itu kan makam bapakku, masa nggak ini. Wah, mohon maaf Bu, Komandan Kodim lagi pergi ke Semarang, ke Surabaya. Mohon maaf. Kami nggak berani kalau tidak ada izin dari Komandan Kodim. Itu kan orang tuaku, itu kan bapakku. Itu aku jadi saksi waktu itu. Dengan kawat berduri itu, Bung ya? Iya, aku yang nemani Rahma waktu itu. Wah, itu tragis itu. Jadi dianggap dulu bahwa sangat ketat lah, sangat dibatasi lah. Gak bisa sembarang orang datang gitu loh, ziarah ke situ. Karena takut pengkultusan itu ya? Baru 8 tahun kemudian, yaitu tahun 79 itu diapakan Soeharto, ya kan? Baru agak mulai longgar setelah diresmikan. Baru masyarakat juga bisa berziarah. Oh, tadinya nggak bisa ya? Bahkan Bung, masyarakat pun nggak bisa berziarah, Bung. Nggak bisa. Dianggap itu barang tabu, terlarang. Salah satu contoh kecil aja. Aku dengan redakturku dari majalah Keadilan, kami ke Cilangkap. Ketemu dengan Panglima Gatot dengan para asistennya. Udah hampir 1 jam ngomong. Gak ada minum, gak ada teh, gak ada kopi. Memecahkan situasi itu saya bilang apa? Begitu kepotong dia bicara, Jenderal, mau minum kopi apa minum teh? Lompat itu bintang 3 samping dia. Kenapa? Mohon maaf. Di luar pintu udah kereta dorong. Karena feodalisme Harus disuruh masuk dulu. Feodalisme. Begitu dibuka pintu, sudah di situ tukang kopi sama tukang Dari tadi, jangan-jangan udah kayak gini. Iya, udah nunggu. Tapi ada aja ide sama aku. Begitu Gatot selesai bicara, Jenderal, mau minum teh apa mau minum kopi? Wah, atau yang samping dia, mohon maaf Pak. Wah, siapa? Bukan. Salah satu tesisnya adalah adanya sesuatu ya. Tadi Opung ceritakan bagaimana kurang berkenannya Pak Jokowi dengan Pak JK itu dengan masuknya Dr. Rizal Ramli nih, kawan Opung nih jadi Menko. Nah, ini dianggap menjadi satu perwujudan bahwa harus ada sesuatu lah. Gimana Opung melihat? Jadi gini, memang dengan masuknya Rizal Ramli itu, ya tergoncang lah siapa si JK. Bayangkan sidang kabinet, menteri datang salamin semua. Rizal dia salami semua, JK dia lewatin. Demonstratif, gitu loh. Dia tunjukkan ketidaksenangannya dengan Wapres, itu ditunjukkan. Nah, satu ketiga JK mengeluh ke saya. Dia bilang, Pak Panda, ini rupanya ditaruh Rizal Ramli ini untuk menetralisir saya. Nggak ada pikiran presiden sampai sejauh itu. Dia bilang gitu. Iya, kau lihat sendiri cara-cara dia. Apa ke saya? Oh begitu? Kau tanya sama Jokowi. Mas, ini Pak JK udah punya pengertian gini, asumsi begini. Dianggap ini sengaja dipasang Rizal untuk menetralisir atau mengeliminasi peran dari Wapres. Wah, tidak sehat ini, saya bilang. Saya pikir Mas bagus jelasin langsung ke JK, saya bilang gitu. Jadi, kau bisa bayangkan aku sendiri pun terkaget-kaget. Gue sebagai wartawan senior mempunyai peran yang begitu apa. Signifikan gitu loh. Iya kan? Ya udah.
Dan aku kasih tahu sama JK, tidak ada niatnya. Aku udah cek presiden. Presiden komentarnya apa waktu itu? Saya akan jelaskan. Saya akan beritahukan gitu loh. Dijelaskan nggak di kemudian hari? Dijelaskan. Dan saya confirm setelah ini JK juga bilang ke saya, sudah dijelaskan ke saya. Gitu. Artinya yang pertama Pak Jokowi mengetahui bahwa Pak JK terganggu dengan hadirnya Bang Rizal di kabinet. Iya. Yang kedua, kenapa Bang Rizal terganggu dengan kenapa Pak JK terganggu dengan Bang Rizal di kabinet, Pung? Ya karena Rizal menunjukkan ketidaksukaannya kepada JK, terbuka dalam rapat, dalam apa dia tunjukkan gitu loh. Ya kan? Jadi kayak Panglima TNI dan Kasat kemarin itu ya? Iya, jadi dia iniin gitu loh, dia tunjukin. Nah sebenarnya dalam kegenitan atau dalam kapan itu sebenarnya ya Rizal temanku ini perhitungkan juga lah perasaannya Jokowi. Ya artinya, iya kan, iya kan, ini. Jadi ada satu drama yang terjadi pada waktu pas Rizal Ramli diberhentikan. Di kiri Pramono, Yusuf Kalla, Jokowi, Pratikno berhadapan dengan Rizal. Jadi Pak Rizal terima kasih banyak atas keterlibatannya membantu saya selama ini. Mohon maaf Bapak Presiden, izinkan dulu saya bicara. Saya memang tidak sependapat dengan Wakil Presiden sekarang. Bodoh di debatnya. Iya, nanti kita bicarakan itu. Bapak Presiden, memang saya tidak cocok dengan Wakil Presiden, tapi jangan jadi itu alasan memberhentikan saya. Meledak si JK. Begini ya Rizal, kau bukan level aku ya. Bilang berdebat, kau bukan level aku. Gitu. Saya minta waktu 5 menit, 10 menit aja, kata Rizal. Saya mau bicara dengan Presiden. Oh iya. Karena masih ada menteri-menteri yang lain, yang pasien yang mau ini kan, disuruh tunggulah dia di ruangan yang lain. Ya silakan aja, nanti tunggu lain. Teruslah dihadapi ini, paham Menteri. Setelah selesai, udah 2 jam lebih setelah selesai, datang Pratikno ingatin, Bapak Presiden, Rizal Ramli masih nunggu di ruang sebelah. Terus gimana, Wapres? Ya udahlah, kita ini aja. Ya udah, ditinggalkan Rizal. Mereka dari pintu lain. Gitu loh. Jadi Jokowi pun nikmatin itu gitu loh. Artinya dia bisa, gimana? Ada begitu. Ya kita udah capek ya, udah sama-sama capek ya. Ya udah, lari dari kiri mereka. Opung juga diminta jadi jembatan nggak antara Pak JK dengan Bang Rizal? Aku coba, gua dihantam sama Rizal. Aku datang ke kantornya Rizal di Tamrin, baru keluar dari kamar dia teriak. Woi, pembela JK datang. Woi, bayangkan Menko di depan staf-stafnya. Sudah datang pembela Yusuf Kalla, udah datang. Aduh Rizal, kalau kau gak suka aku datang, biar pulang aku. Enggak gini. Sampai begitu. Aku coba jembatan nih. Gak usah lah kau bela-bela ke saya itu. Gitu. Nah, siapa di JK? Aku coba juga mengapakan. Aduh, Panda. Dia itu pintar tapi nggak bisa mimpin. Gitu kan. Dia ini. Dua-duanya udah gak cocok. Satu lagi Bang, harus diklarifikasi keterangan Opung Panda minggu lalu. Katanya Bang Rizal itu sampai detik-detik terakhir menjelang di reshuffle itu masih mencoba untuk negosiasi. Si Panda, dia kan kebanyakan dengerin dari JK lah, dari yang lain. Kita kan harusnya wartawan. Aduh, gue both side. Wartawan kan tinggal telepon gue aja gimana. Both side. Lo gak telepon gue sama sekali, Pak. Both side. Nah, soal case ini udah dulu kita udah pernah ngobrol loh. Di Kemang itu ada rumah makan istimewa dia punya. Flagship.
ayam Afrika. Ayam Afrika. Iya. Nah, Lupa dia karena makan ayam Afrika, lupa dia. Jadi saya waktu itu kan lagi di acaranya Karni Ilyas ALC. Bicara tentang reklamasi. Termasuk resiko Pulau G. Karena itu dekat power station. Itu ada kabel-kabel dan sebagainya. Hentikan dulu, kita beresin dulu kok. Ya kan? Nah, tiba-tiba lagi saya di tengah acara itu dapat telepon dari istana. Tolong datang ke istana. Saya ke istana. Ada Jokowi di dalam, ada JK, ada Pratikno, ada Syipram. Jokowi bilang, Mas Rizal, terima kasih atas bantuan Mas Rizal selama ini. Banyak manfaatnya gini-gini, tapi kita perlu reorganisasi. Ya, terima kasih Mas Rizal. Mas, ya saya terima, gak ada masalah. Tapi saya mau tanya, hubungan kita berdua kan baik banget. Apa ini gara-gara Pak Yusuf Kalla? Wah, spanning langsung Yusuf Kalla bilang, oh enggak begini, begitu Rizal begini. Ah, kita kan orangnya jahil juga, gue tanya. Yang benar, nambah lagi dia. Akhirnya Pak Jokowi bilang, Pak Yusuf Kalla udah. Terus aku keluar. Begitu aku keluar, si Luhut mau masuk ke ruangan. Jal, tunggu dulu, gue pengen ngomong sama lu. Tunggu ya, di ruangan tunggu. Gue pengen ngomong. Masuk Luhut. Rupanya Luhut yang ditunjuk pengganti kita. Nah, apakah Luhut tahu sebelumnya? Nggak tahu sebelumnya, gue nggak tahu. Tapi habis dia ketemu Jokowi, dia datang ke ruangan itu, bilang sama Jal, gue nggak enak banget nih. Kenapa? Ya gue yang ditunjuk gantiin lu. Gini, gue nggak nggak enak lah. Ya nggak apa-apa, buat gue sih nggak ada masalah, gue bilang. Kita ketawa-ketawa. Jadi nggak benar gue minta waktu pada waktu itu kepada Jokowi buat ngomong 45 menit. Gue bukan nungguin dia, gue nungguin Luhut pengen dengar ceritanya gitu. Gitu loh Pak. Di antara kita ini kan mungkin Opung yang paling lama dan paling banyak berinteraksi ya secara profesional dengan Pak Hugeng. Mungkin Mas Rama secara personal juga. Secara personal juga, iya kan, profesional dan personal. Mungkin Mas Rama agak mirip atau Opung bahkan lebih banyak kali interaksi pengalamannya sama betul. Eyang Hugeng gitu. Mungkin Opung bisa kasih 1-2 cerita kenapa kita perlu meneladani Jenderal Hugeng. Kenapa ini kita anggap itu sebagai utopia yang agak sulit dijangkau. Itu satu kata dengan perbuatan. Saya menyaksikan sendiri dulu kabar reskrim tidak ada, namanya Deputi Operasi Katik Saroso. Dia mendampingi ada seorang pengusaha ketemu Pak Hugeng. Tiba-tiba aku lagi di ruang tunggu, Pak Hugeng berteriak, wah ngusir ini si pengusaha ini. Sampai dia marah sama Katik, kenapa orang ini bisa datang. Si kawan ini bawa ecolak tas, memang mau suap Pak Hugeng. Pak Hugeng sangat tersinggung, sangat terhina. Lihat marahnya itu gitu loh. Ya itu satu contoh dan aku tulis peristiwa itu dulu aku tulis di Sinar Harapan gitu loh. Ya, apa yang terjadi itu. Nah, banyak lagi hal yang menjadi contoh-contoh dari Pak Hugeng yang menjadi panutan. Sebenarnya polisi ini berterima kasih lah punya apa itu. Hampir susah dicari siapalah yang menjadi ikon di Angkatan Darat. Siapalah yang menjadi ikon di Angkatan Udara. Siapalah ikon di Angkatan Laut. Yang itu hampir nggak ada. Ini kaya polisi punya seorang Hugeng. Dan tidak berteori-teori, tidak mitos, fakta, gitu loh. Bukan fiksi ya? Bukan fiksi. Bahkan tidak polisi pun dia bocorkan ke saya informasi yang Deputi Kapolri, dulu Wakapolri, namanya Siswaji korupsi. Gimana cerita itu Pak? Ya, satu ketiga, Pan, kau mau berita besar, kata Pak Hugeng. Apa? Kalau kau mau berita besar, ini aku kasih, ini suratku ke Kapolri, Widodo Budi Darmo. Wait. Aku lihat polisi udah makin kaya-kaya. Di Jalan Bangka ada beli rumah, di aspal lagi. Oh ini sudah pensiun Pak Hugeng posisi? Udah pensiun. Oh iya. Sampai dia tidak kerja lagi masih tetap memperhatikan. Iya. Kalau kamu mau berita besar, datangi Widodo, ku investigasi. Widodo, Kapolri bilang sama saya, tolong diberhentikan. Menhankam Pangap, Maradin Pangabean minta ini karena korupsi seperti ini di Angkatan Darat, di Angkatan Laut, di Angkatan Udara udah biasa. Oh, enggak bisa Pak. Enggak.
Ini di teleponnya pemimpin redaksiku juga nggak mau. Akhirnya masuk penjara. Masuk penjara itu siapa sih? Bintang 3 tuh, Putih Kapolri. Ini gara-gara Pak Hugeng masih Karena Pak Hugeng memperhatikan whistleblower ya? masih memperhatikan Iya. institusi yang beliau Iya, sangat cintai dia gitu. kasih Kalau memang. tadi soal surat itu tadi naik sepeda itu, Oh, itu yang diceritakan Rama. Iya. Aku di Kalipasir dekat Senen itu tinggal gang apa itu? Gang apa? Gang. Jadi Pak Hugeng pagi-pagi ini masih menjabat Kapolri. Kapolri naik sepeda datang ke rumahku di Gang Tembok. Jadi kemudian pagi-pagi aku keluar, tetangga cerita, tadi ada orang kurus datang naik sepeda. Itu nggak ada pengawalan, Bang? Nggak ada. Kapolri? Nggak ada. Naik sepeda? Naik sepeda. Tanpa pengawalan? Nggak ada. Orang kurus lagi kata tetangga. Ada orang kurus datang, ada tinggali surat katanya. Aku baca, Panda segera ke Mabak datang. Mabak itu Mabes Polri. Ya. Aku tunggu katanya. Ya udah cuci muka langsung kabur aku ke apa gitu loh. Tanpa pengawalan. Pak Hugeng nggak pernah pengawalan. Dia naik sepeda begitu aja. Jadi apa ya? Betul-betul bangsa ini berbahagia lah, punya ada contoh seperti beliau itu. Ada teladan gitu. Pokoknya nggak usah terlalu serius. Ini Nah, ini semua sekjen yang ini ngomong dengar gimana nggak dulu. serius, Bu? Ya sekjen itu kan mengatakan wacana, namanya juga wacana. Jadi ini sekarang lagi orang happy, euforia, menceritakan ini pasangan dengan si ini, bergenit-genit begini gitu loh. Itu saya pikir bukan satu hal yang kemudian menjadi emosi, mengancam akan bubar atau apa gitu loh. Nggak perlu sampai ke situ. Kemudian dibahas. Jadi itu bukan maksudku. Bahas dalam arti kata nggak usah terlalu serius. Gitu loh. Nah, tapi kalau sekjen ngomong memungkinkan juga duet Megawati Prabowo itu gimana, Bu? Ya bisa saja untuk hiburan. Bang Zulfan, atau Adi Pray dulu, coba. Pepatah Maduranya gimana? Dengar dulu. Oh belum. Maksud aku membicarakan ini juga pakai akal sehat gitu loh. Loh, jadi nggak akal sehat? Ya iya. Prabowo Ganjar nggak akal sehat, Bu? Ya kurang sehat lah. Megawati Prabowo? Lebih nggak sehat lagi. Megawati Prabowo sudah pernah. Nggak sehat? Dan kalah. Nggak sehat tuh? Ya nggak sehat lah. Mau diulangi lagi itu. Kalau Prabowo Ganjar? Apa ya? Prabowo Ganjar? Nggak sehat Lebih juga? nggak mungkin lagi. Karena PDI. Karena dia mau. Kalau Ganjar Prabowo? Lebih nggak mungkin lagi. Ganjar Prabowo? Nggak mungkin. Karena? Karena Prabowo mana mau orang kedua. Emang Prabowo mau orang kedua? Apa yang dilakukan Zulfan itu betul-betul satu variasi atau satu figura atau satu penampilan yang anti klimaks, ya kan? Tetapi kalau saya yang sudah pernah berbicara pribadi dengan Mbak Mega, saya tanya Mbak Mega masih mau jadi calon presiden? Panda, apa kamu nggak tahu saya sudah nenek-nenek? Apa kamu nggak sadar saya sudah 3 kali kalah? Saya juga tahu malu, Panda. Itu ngomong ke saya. Tapi kalau dalam memperkaya tadi, pada itu aku senang dengan Zulfan gitu loh. Ntar dulu, ada antitese, ada apa ini? Sintesa. Sintesa, ada ini gitu loh. Jadi tontonan sama rakyat juga menarik gitu loh. Nah cuma kalau seperti tadi saya katakan tadi, Mbak Mega sendiri pernah ngomong ke saya bahwa dia tidak akan maju. Tapi kan begini, Mbak. Loh enggak ini referensi betul. aja. Enggak, tapi maksudnya, karena keadaan darurat, karena kemudian kemudian stagnasi, kemudian ini semua juga akan bisa menerima. Gitu. Diumumkan atau tidak diumumkan tidak menjadi bahagian utama dari diskusi di dalam. Karena apa? Sudah ikhlas sudah ini. Aku sendiri 10 tahun yang lalu dalam rakernas seperti ini, ketua Sumatera Utara, aku mengumumkan lebih dulu dari Mega. Aku mengumumkan, naik aku di podium, aku bilang calon presiden dari PD Perjuangan Joko Widodo, saya bilang. Gua lihat mukanya Mega cemberut. Wah, gudung, matanya. Sama ketua DPD Sulawesi Barat juga ya, sama-sama ya. Iya, jadi saya umumkan itu. Besoknya di Batu Tulis,
Habis aku dimarahin. Kau kenal apa Jokowi? Bisa apa dia? Kau jeplak-jeplak. Kau dukung-dukung dia. Ini dia apain? Nah, itu saya tidak mau ulangi lagi. Oh, nggak Walaupun mau. saya tahu siapa calon, aku pun nggak mau gitu loh. Almarhum Taufik Kimas, orang tuanya Puan, itu menitipkan ke saya, Panda kau bantu itu Puan. 3 bulan sebelum meninggal, saya dengan Pramono dipanggil ke Teguh Umar. Gitu, Panda bantu Puan, bantu Puan. Dan sampai sekarang saya bantu dia, gitu loh. Apa yang bisa saya lakukan? Apa itu? Gitu. Apa, Opung? Apanya? Apa? Ya seperti obrolan kita tadi. Apa itu? Ya, Mungkin ya, masa aku jelasin enggak? Tetap memberi kesempatan, ya kan? Iya. Ada itu yang saya bilang tadi, terbuka buat Puan sendiri, terbuka mau presiden, mau ketua DPR lagi, atau mau ketua umum PDI Perjuangan. Sewaktu Mega menjadi presiden, waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono itu kan menjadi Menko Polkam. Kemudian mata dan telinganya Mega itu kan banyak. Apalagi dia sebagai presiden, dia punya narasumber Badan Intelijen Negara, dia juga punya sumber BAIS, Badan Intelijen Strategisnya militer, belum lagi dari kolega-kolega dia. Artinya dia bisa melihat dengan transparan gerakannya SBY. Nah cuma orangnya kan Mega ini kan tidak banyak bicara, diam. Sebenarnya Mega itu permintaannya sederhana, yaitu jujur, terbuka, dan tidak ada sesuatu di belakang layar. Waktu itu semua orang tahu bagaimana komentar yang sangat sederhana dan manusiawi sebenarnya dari Taufik, dia itu dieksplor. Yang mengatakan bahwa SBY anak kecil. Itu pun sebenarnya karena ada reaksi-reaksi atau yang dianggap semacam satu kegenitan dari SBY yang memancing reaksi daripada Taufik. Megawati kalah dalam pertarungan merebut kursi kepresidenan 2004. Di 2005, keinginan daripada SBY yang ketemu Mega ini cukup tinggi. Udah berbagai macam upaya dilakukan melalui utusan-utusan, ya temannya Mega, ya temannya dia, ya penghubung apa, penghubung itu belum berhasil. Satu ketiga, Mega mengumpul kami, Taufik suaminya, Pramono Anum, Cahyokumolo, dan saya di Teguh Umar. Dia sampaikan supaya saya ketemu dengan SBY. Dia datang Taufik. Ya sudah, Mah, ketemu aja kalau memang ini ketemu. Wah, enggak. Kalau ketemu, saya harus ada klarifikasi dulu, kata dia. Ya kalau enggak, aku aja, kata Taufik. Oh tidak, kalau kau yang pergi itu sama dengan diriku. Akhirnya dari perundingan-perundingan itu, dibahaslah apa rupanya yang hendak diklarifikasi. Coba ini ya, catat dulu. Kalian bertiga catat. Tanya dulu kepada dia, ada 5 pertanyaan. Apakah benar dia pernah mengatakan saya ini sudah di Comberan tapi di Wongke sama Mbak Mega. Kemudian ada juga pertanyaan bahwa betul dia pernah mendatangi Mbak Mega, menanyakan Mbak Mega apakah bersedia menerima dia sebagai calon wakil presiden. Pas sudah begitu, udah larut malam, kalian bertiga ketemu sama SBY. Pas mobil jalan mau bergerak ke gerbang, tiba-tiba Mega suruh stop. Cahyo turun, Pramono turun. Loh, Mbak, jadi cuma aku aja? Ya udah, Panda aja. Loh, kenapa? Kau kan bisa lebih lugas berbicara, lebih berani. Kau kan orang Batak, katanya. Nah terus, kau wartawan. Kau bisa catat semua dengan baik, katanya. Wah, enak banget. Ya udah jalan aja, Panda aja, katanya. Berangkatlah aku sendiri ke istana. Ketemulah aku dengan SBY. Aku sampaikanlah itu, semua pertanyaan itu satu pun tidak ada dia jawab. Dia cuma sandar melihat langit-langit. Waduh, dramatik pertemuannya, mencekam, tidak ada dialog. Larut sudah, pisang goreng martabak udah habis. Akhirnya saya minta pamit pulang. Siangnya saya berangkat ke Denpasar. Di situ saya ceritakan ke Mega.
Terus reaksinya Mega, kan bener, mana berani dia terbuka ke saya. Opung punya cerita tuh katanya. Mau diceritakan nggak? Apa yang terjadi di Kebumen, di pematang sawah antara Prabowo, Jokowi dan Ganjar? Oh, waktu itu saya dapat cerita lah, dapat cerita. Waktu jalan mereka bertiga, jalan bertiga di sawah. Antara Prabowo, Jokowi, Ganjar. Jokowi di depan. Kemudian dia bilang, kalian berdua bicara aja, lebih bebas menentukan siapa, bersama atau bagaimana. Dari cerita yang saya dapat, kalau kualifikasi informasi A1 lah gitu loh, bukan asumsi. Dari informasi saya dapat, kemudian Prabowo mengatakan, udah Mas Ganjar aja wakil saya, ya kan? Terus bagaimanapun saya lebih senior gitu ya. Datang Ganjar, bagaimana saya bisa jadi orang kedua? Tidak mungkin dibolehkan oleh partai saya, dan kami partai pemenang gitu loh. Itulah inti pembicaraan dialog itu. Terus tiba-tiba Jokowi berbalik, udah selesai pembicaraannya, kesepakatan kalian dua itulah menjadi pegangan kita gitu. Jalan. Tanpa diketahui apa kesepakatannya? Ataupun tidak sepakat? Menurut dia juga nguping juga. Kawan ini nguping. Nguping juga gitu loh. Yang nguping presiden? Dua-duanya, artinya yang nguping presiden. Jadi buat dia sudah selesai, sudah fair. Kasih kesempatan mereka berdua untuk ngomong langsung. Jadi artinya apa yang terjadi terhadap kemunculan Ganjar ini pada akhirnya didahului oleh hiruk pikuk, oleh pro kontra, oleh apa, bukan aja di kalangan keluarga PDI Perjuangan sendiri, di luar. Siapa ini? Apalagi waktu diumumkan Anies, siapa ini dari PDI? Kalau nanti dari PDI ini begini, nanti ada lagi yang yakin Puan karena balihonya udah di mana-mana, ada operasi bagi beras, ada ini gitu. Jadi peristiwa ini tidak dialami Jokowi. Kalau Jokowi dulu? Nggak ada. Siapa kompetitor dia di partai? Ibu Mega. Apanya? Waktu itu. Itu yang saya udah jelasin waktu itu. Gimana? Artinya Mega, waktu itu menjadi topik, aku tanya Ibu Mega. Bu Mega mau maju lagi jadi calon presiden gitu. Opung manggilnya Ibu Mega? Enggak, Mbak Mega maju lagi jadi calon presiden. Terus datang, kau jangan godain gua. Mbak Mega menjadi lagi. Aduh Panda, aku kan sudah nenek-nenek, sudah 3 kali kalah. Iya kan? Baru 2 kali, 3 kali. Katanya sama Mas Dur, dia nggak bilang Gus Dur, sama Mas Dur. Udah 2 kali SBY, saya udah bahwa ada seperti Mega ini nasibnya masih maju, kita nggak tahu. 3 kali kalah gitu loh. Dia kan 3 kali kalah. Saya tahu kalah lagi nanti saya tahu malu dong, kata dia. Saya tahu malu dong. Sudah 3 kali kalah. Malah aku provokasi lagi. Napoleon Bonaparte dibuang ke Pulau Elba. Kalah dia, bangkit lagi, aku bilang gitu kan. Masa enggak Panda? Aku udah nenek-nenek, kayak gitu loh. Itulah keputusan yang memastikan dia nggak maju. Meskipun itu tidak di forum resmi ya ngomong gitu ya. Akhirnya kompetitornya Pak Jokowi di internal PDI sendiri itu nggak ada. Iya, jadi waktu ini saya omongkan ada 20 lebih mikrofon lagi menunggu Mega yang wawancara. Aku dahuluin sebelum Mega datang di Lenteng Agung. Aku langsung, kalian mau berita besar? Ibu Mega nggak maju. Oh iya Pak, iya. Gue ceritain ini. Itu temanku cerita bursa apa? Gonjang. Bursa efek. Apa bursa taruhan? Saham naik. Bursa saham naik gitu loh. Cerita sama saya. Waduh Panda, terima kasih ya pernyataanmu gila, bikin saham naik katanya. Pernyataan Opung itu disetujui Bu Mega nggak tuh? Apa ya? Mengambil alih mikrofon 20 biji itu. Bukan disetujui. Mukanya cemberut sama gue selama upacara. Lihat gue diplotot. Pokoknya dia benci banget sama gue gitu loh. Karena begini, wartawan ngepung dia. Turun dari mobil, dia bilang, Bu,
Ibu maju jadi calon presiden, Bu, gitu. Terus ada lagi nanya, tadi Pak Panda bilang ibu gak maju lagi. Katanya Pak Panda tadi bilang ibu katanya sudah 3 kali kalah. Dikepung dia di suara itu. Wah, kuliah mukanya merah putih di mana sih kampret ini pikirnya. Dilihatlah mataku, lihat. Mau digituin aku. Selama upacara itu lagu himne PDI Perjuangan apa segala macam, dia kalau lihat aku mukanya keren gitu. Wah, dia ngedumel ke Cahyo sama si Pram. Wah, apa itu Panda nyeplak katanya. Omongan berdua di kamar, di rumah dibocor-bocorinya katanya gitu kan. Itu menjadi momentum.